Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab barisan dan deret bilangan. Kita masuk ke bagian bunga majemuk, rintik, dan anuitas. Dan pada saat ini saya akan mengawali penjelasan tentang bunga majemuk. Nah, pertama kali kita akan bahas mengenai istilah bunga ya. Bunga di sini adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ada seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 50 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 55 juta rupiah. Nah, uang sebesar 50 juta rupiah itu disebut modal. Nah, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 5 juta rupiah disebut bunga atau jasa. Nah, sedangkan jangka waktu yang di sini 1 tahun ini adalah periodenya. Seperti itu. Nah, kita bahas ini ada nanti tentang bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Saya berikan contohnya dulu sebagai gambaran. Jika Nana menabung uang Rp100.000 pada awal bulan Juni dengan bunga tunggal 10% per bulan, maka nilai akhir tabungan Nana pada akhir bulan Agustus adalah berapa? Nah, nilai tabungan pada akhir bulan Juni adalah 100.000 ya modalnya, ditambahkan 10% dari 100.000 ya kan bunganya adalah 10% ya, berarti 100.000 tambahkan 10.000 hasilnya 110.000. Nilai tabungan Nana pada akhir bulan Juli adalah 110.000 ya, karena kan didapatkan dari nilai tabungan pada akhir bulan Juni 110.000 ditambahkan 10% dikalikan 100.000 ya, karena kan modalnya awalnya 100.000 ya. Berarti sama dengan 110.000 tambahkan 10.000 hasilnya 120.000. Nilai tabungan Nana pada akhir bulan Agustus adalah 120.000 didapatkan dari ini ya. Nilai tabungan pada akhir bulan Juli ditambahkan 10% dikalikan 100.000. Berarti 120.000 tambahkan 10.000 hasilnya 130.000. Nah, ini adalah tentang bunga tunggal. Gambarannya seperti ini. Sedangkan bunga majemuk adalah seperti ini. Jika Nana menabung uang Rp100.000 pada awal bulan Juni dengan bunga majemuk 10% per bulan, maka nilai akhir tabungan Nana pada akhir bulan Agustus berapa? Nah, nilai tabungan pada akhir bulan Juni ya, menabungnya kan di awal bulan Juni ya, maka nilai tabungan pada akhir bulan Juni adalah 100.000 yang modalnya ditambahkan 10% dari 100.000. 10% dikalikan 100.000 adalah 10.000. Sehingga nilai tabungan pada akhir bulan Juni adalah 110.000. Nilai tabungan pada akhir bulan Juli adalah 110.000. Ini adalah nilai dari tabungan dari akhir bulan Juni ya. Ditambahkan 10% dari nilai tabungan pada akhir bulan Juninya. Ya, berarti 10% dikalikan 110.000 hasilnya 11.000. 11.000 dikalikan ditambahkan 110.000 hasilnya 121.000. Nilai tabungan pada akhir bulan Agustus adalah didapatkan dari 121.000 ini adalah nilai tabungan pada akhir bulan Juli ditambahkan 10% dikalikan nilai tabungan pada akhir bulan Julinya. Oke, berarti 121.000 ditambahkan 12.100 sehingga menghasilkan 133.100. Jadi nilai akhir tabungan Nana pada akhir bulan Agustus adalah 133.100 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang bisa dilihat ya, baik bunga tunggal maupun bunga majemuk nantinya pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu tentang bunga tunggal. Berarti kalau kita lihat dari contohnya yang di slide sebelumnya, bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu
yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap, ya. Dilihat ya tadi di contoh sebelumnya. Sedangkan bunga majemuk adalah jadi seperti ini. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode tertentu, misalnya 1 bulan, maka setelah 1 bulan kita akan mendapat bunga sebesar B% kali modal yang kita bungakan. Ya, jika bunga tersebut tidak kita ambil tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya, ya. Menjadi berbeda jumlahnya ini kan artinya menjadi bunga yang berbunga lagi. Jadi bunganya ini menghasilkan bunga lagi, ya. Maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Seperti itu. Oke. Jadi memang keuntungannya adalah kalau kita menyimpan modal, ya, dalam periode tertentu, kemudian bunganya itu ada tidak diambil tapi ditambahkan pada modal awal, ya, atau bunganya dalam menggunakan bunga majemuk, maka kalau dilihat tadi bisa memperoleh keuntungan yang lebih, ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau ada kekurangannya, kalau ini bukan menyimpan tapi kita istilahnya seperti kredit dengan menerapkan bunga majemuk, maka pasti pengeluaran yang harus dikeluarkan jauh lebih besar juga, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Contoh. Nah, yang pertama, jika modal sebesar M, ya, jadi kita buat jika modal sebesar M dibungakan atas dasar bunga majemuk sebesar B% per periode, maka nilai akhir modal pada akhir periode ke-1. Nah, jadi di sini periodenya nanti akan kita pakai ini bermacam-macam, ya. Bisa per bulan, bisa per catur bulan, bisa per triwulan, bisa per semester, bisa per tahun, dan sebagainya, gitu ya. Yang jelas, nilai akhir modal pada akhir periode pertama adalah M1, ya. Kita pakai istilah M1, itu kita dapatkan dari mana? Modal M ditambahkan modal dikalikan B%, ya. Dibungakan atas dasar bunga majemuk, ya, sebesar B% itu. Maka kalau kita faktorkan nilai M-nya, maka M1 sama dengan M dikalikan 1 ditambahkan B%. Nah, nilai akhir modal pada akhir periode kedua itu adalah M2. Berarti kita dapatkan dari mana? M1 ditambahkan M1 dikalikan B%. Nah, kita faktorkan M1-nya sehingga M2 sama dengan M1 dikalikan 1 tambahkan B%, kita gantikan substitusi nilai M1 dengan yang kita dapatkan di bagian awal tadi menjadi seperti ini, ya. M dikalikan 1 tambahkan B% dikalikan 1 tambahkan B%, sehingga nilai akhir modal pada akhir periode kedua atau M2 sama dengan M modal dikalikan 1 tambahkan B% dikuadratkan. Nilai akhir modal pada akhir periode ketiga atau kita bisa sebut M3 didapatkan dari mana? M2 ditambahkan M2 dikalikan B%. Kita bisa faktorkan M2-nya, jadi M2 dikalikan 1 tambahkan B%, kita substitusi nilai M2-nya dengan yang sebelumnya ini, sehingga menjadi ini, ya, M3 sama dengan M dikalikan 1 tambahkan B% kuadrat dikalikan 1 tambahkan B%. Sehingga kita dapatkan nilai akhir modal pada akhir periode ketiga atau M3 sama dengan modal dikalikan 1 tambahkan B% pangkat 3. Begitu juga seterusnya. Oke. Amati, ya. M1, M2, M3 dan seterusnya tadi. Nah, dengan M1 yang adalah M dikalikan 1 tambahkan B%, M2-nya adalah M dikalikan 1 tambahkan B% yang dikuadratkan. M3-nya adalah M dikalikan 1 tambahkan B% yang dipangkatkan 3. Begitu seterusnya. Kalau dilihat ini, ya, adalah suatu barisan geometri kan, ya. Ya, ini merupakan suatu barisan geometri dengan apa? Suku pertamanya adalah M dikalikan 1 tambahkan B%, ya. M dikalikan 1 tambahkan B%. Kalau di sini kan artinya kan
M dikalikan 1 tambahkan B persen, ya. Ini kan pangkat 1, ini kan yang pangkat 2, ini kan pangkat 3, ya kan, bisa dilihat situ. Nah, dengan rasionya apa? Nah, rasionya adalah 1 tambahkan B persen, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa dapatkan, ya, ingat rumus suku ke N barisan geometri, ya. Berarti kita cari di sini adalah MN, ya. Kalau rumus suku ke N kan UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1, ya. Kita karena di sini pakai M. Oke, berarti kita pakai MN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Kita masukkan modalnya adalah kita masukkan suku pertamanya, A-nya adalah modal dikalikan 1 tambahkan B persen dikalikan rasionya adalah 1 tambahkan B persen pangkat N dikurangi 1, ya. Sehingga kalau dioperasikan ini kan MN sama dengan M dikalikan 1 tambahkan B persen pangkatkan N. Nah, jadi nilai akhir modal pada akhir periode ke N, ya, itu adalah MN sama dengan M dikalikan 1 tambahkan B persen dipangkatkan N. Seperti ini. Catatan, M itu disebut modal awal atau nilai tunai modal pada saat perhitungan dilakukan, ya. M adalah modal awal. Oke. Terus nanti ada muncul beberapa istilah, ya. 1 triwulan, ya. Tri itu artinya 3 bulan, ya. 1 triwulan, ya. Artinya adalah 3 bulan. 1 catur wulan itu sama dengan 4 bulan. Catur itu artinya 4, ya. Berarti 1 catur wulan adalah 4 bulan. Jadi kalau dibilang 3 catur wulan, nah itu kan berarti adalah 3 kalikan 4 bulan, ya. Berarti 12 bulan gitu, ya. Terus kemudian ada 1 semester, itu sama dengan 6 bulan, ya. Ini ada beberapa istilah yang nanti akan kita pakai. Masuk ke contoh yang kedua. Budi menabung uang sebesar 25 juta rupiah di bank dengan bunga majemuk 4% per semester selama 7 tahun. Berapa nilai akhir tabungan Budi pada akhir tahun ke-7? Ya, seperti itu. Kita jawab. Jadi, kan kita miliki rumusnya adalah MN sama dengan M dikalikan 1 tambahkan B persen dikalikan N. Nah, oke. Kita lihat. Budi menabung uang sebesar 25 juta rupiah. 25 juta ini adalah M-nya, modalnya. Ya, kemudian dengan bunga majemuk 4%. Nah, 4% ini adalah B persennya. Ya kan, B persennya sama dengan 4%. 4% ini kan senilai dengan 0,04 gitu, ya. Kemudian bunganya ini adalah per semester selama 7 tahun. 1 semester itu kan 6 bulan. Benar, ya. 1 tahun itu kan 2 semester. Nah, gitu, ya. Berarti kalau 7 tahun berapa? 14 semester. Sehingga nilai N-nya adalah 14. Ya kan? Bunga majemuknya kan 4% per semester. Ya, 4% per semester selama 7 tahun. Ya. Berarti N-nya adalah karena 1 tahun 2 semester, maka 7 tahun adalah 14 semester. N-nya 14. Maka kita bisa masukkan M14 sama dengan 25 juta dikalikan 1 tambahkan 0,04 dipangkatkan 14. Sehingga kita hitung 25 juta dikalikan 1,04 dipangkatkan 14. Ini ada catatan cara menggunakan kalkulator, ya. Cara menghitung menggunakan kalkulator. Kita gunakan di sini kalkulator, boleh kalkulator secara fisik yang saintifik, mau menggunakan kalkulator HP itu juga boleh, ya, yang saintifik juga, menggunakan aplikasi dalam menghitung juga bisa, ya. Ini hanya gambaran, ada beberapa cara, nanti bisa dipilih salah satu ataupun yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan atau aplikasi yang digunakan. Nah, jika tersedia menu misalkan X pangkat N, atau mungkin ada yang buat seperti X kemudian pangkatnya kotak gitu, ya. Jadi ada yang modelnya seperti itu, ya. Jadi pertama kali bisa diklik dulu 25 juta kemudian baru dikalikan 1,04, baru diklik X dipangkatkan N-nya, kemudian N-nya masukkan 14, atau langsung 25 juta dikalikan terus kemudian cari yang X pangkat N, ya. Jadi bisa diisikan
X-nya 1,04, N-nya bisa diisikan, kotaknya ini bisa diisikan 14 gitu. Ya, sama dengan kita dapatkan seperti ini, 43.291.911,19 gitu. Oke. Nah, catatannya juga untuk satuan rupiah kita bulatkan dalam 2 desimal ya. Jadi kalau yang memiliki buku tabungan, buku rekening kayak gitu kan, biasanya kan kita menggunakan 2 desimal ya kan, seperti itu. Nah, jika mungkin hanya tersedia menunya pangkat seperti ini ya. Oke. Jadi mungkin bisa cara menghitungnya seperti ini, 25 juta dikalikan 1,04 baru di pencet ya, baru ditekan ya pangkatnya ini 14, maka nanti menghasilkan angka yang sama. Itu ya, perhitungannya sama. Jadi kita dapat ambil kesimpulan, nilai akhir tabungan Budi pada akhir tahun ke-7 adalah 43.291.911,19 rupiah. Seperti itu. Latihan 3 nomor 5. Contoh yang ketiga dari sini, Gerard menabung uang sebesar 4.300.000 rupiah di bank dengan bunga majemuk 2,3% per triwulan. Berapa tahun Gerard harus menabung uang tersebut agar nilainya menjadi 5.397.899,48 rupiah? Kita jawab. Kita akan punya rumusnya seperti ini ya. Kita tahu menabung uang sebesar 4.300.000 ini adalah modalnya M. Kemudian 5.397.899,48 ini adalah MN-nya. Ya. Kemudian B persennya adalah 2,3%. Berarti 2,3% itu kan 0,023 ya. Tapi ingat ini adalah per triwulan. Oke, per triwulan. Makanya ditulis per triwulan ya. Nah, jadi kita bisa masukkan. Kita punya nilai-nilainya, masukkan ke rumusnya saja. Berarti MN-nya masukkan, kemudian M-nya dikalikan B persennya, ditambahkan 1 ya. 1 tambahkan 0,023 kan 1,023, baru dipangkatkan N. Berarti bisa kita buat 1,023 pangkatkan N sama dengan 5.397.899,48 dibagi 4.300.000 seperti ini. Ini saya mau ingatkan saja konsep logaritma yang pernah kita singgung di kelas 10 yang pernah kita pelajari. Kalau kita punya 3 pangkat N sama dengan 12, maka nilai N yang memenuhi bagaimana? Kalau misalnya 3 pangkat N sama dengan 9, mudah ya. 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 2. Ya, basisnya sudah sama 3 ya. Berarti N-nya kita dapatkan 2. Nah, sekarang perbedaannya lihat. 3 pangkat N sama dengan 12. Bagaimana cara mencari nilai N-nya? Ya, karena ini kan tidak bisa dibuat basisnya 3, ya kan? Berarti, ya tidak bisa dibuat bilangan pokoknya 3. Berarti, kita gunakan konsep logaritma. Logaritma log 3 pangkat N sama dengan log 12. Ingat ya, ketika tidak ada dituliskan di sini basisnya berapa, artinya basisnya kita pakai 10. Menggunakan sifat logaritma yang sudah kita pelajari, log 3 pangkat N itu kan artinya N dikalikan log 3. Ya kan, sama dengan log 12. Berarti kita bisa buat N-nya sama dengan log 12 dibagi log 3. Ya, ingat. Log 12 bagi log 3, kalau digunakan kalkulator, nanti ketemunya N-nya 2,26. Jadi 3 pangkat 2,26 itu sama dengan 12. Ya, memang nanti hasilnya tidak tepat 12, tapi kan mendekati 12, 11, sekian gitu ya. Kalau mau dihitung menggunakan kalkulatornya. Oke, jadi seperti ini. Ini mengingatkan saja. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Berarti kita bisa buat log 1,023 pangkat N sama dengan log 5.397.899,48 dibagi 4.300.000. Berarti ingat konsepnya, kita buat N dikalikan log 1,023 sama dengan log ini ya. Kemudian berarti kita bisa mencari nilai N-nya, log yang ini dibagi log 1,023, berarti
Cara menghitung menggunakan kalkulator itu berarti paling tidak kita bisa buat dalam kurung dulu ya berpikirnya. Oh, kita klik tombol lock ya, ditekan tombol locknya, baru dimasukkan dalam kurung lagi. Dari kita masukkan dulu nilainya 5.397.899,48 ini dibagi 4.300.000. Kemudian tutup kurung. Ya, lihat kurung birunya ini untuk yang diisinya yang dalamnya logaritma ini ya. Kemudian tutup kurung lagi, baru dibagi log ya, tekan lognya lagi 1,023 sehingga nanti menghasilkan nilainya 10 gitu ya. Nah, nilai n kita dapatkan 10. 10 ini adalah triwulan ya. Ya, ingat ya, ini dalam triwulan. Nah, pertanyaannya adalah berapa tahun? Berarti dari triwulan ini kita ubah menjadi tahun. Ingat, 1 tahun itu 4 triwulan. Sehingga kalau 10 triwulan berapa tahun? Berarti kita buat 10 dibagi 4. Gitu ya. 10 per 4 tahun berarti Gerard menabung selama 2,5 tahun. Ya kan? 10 bagi 4 kan 2,5. Seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh keempat diambil dari latihan 3 nomor 7. Ida menabung uang sebesar Rp3.600.000 di bank dengan bunga majemuk per semester selama 5 tahun. Ya. Ketika Ida mengambil tabungannya pada akhir tahun ke-5, ia menerima uang sebesar ini ya, 5.484.607,90 rupiah ini ya. Nah, berapa besar bunga yang diberikan oleh bank tersebut? Nah, oke, kita jawab. Kita kan punya rumusnya bunga majemuk kan seperti ini. Ingat, kita identifikasi soalnya dulu. 3.600.000 ini adalah modal. Kemudian N-nya berapa? 10 semester. Ingat, bunga majemuk per semester selama 5 tahun. 1 tahun 2 semester. Berarti kalau 5 tahun 10 semester. Gitu ya. Kemudian yang ini adalah MN-nya. Nah, kita mau cari B persennya ya, bunganya berapa. Berarti masukkan saja data yang diketahui ke rumusnya. 5.484.607,90 rupiah ini berarti sama dengan modalnya 3.600.000 dikalikan 1 tambahkan B persen dipangkatkan N. Berarti kita bisa buat 1 tambahkan B persen dipangkatkan N sama dengan ini ya. Kemudian, nah, untuk mencari berapa nilai B persennya kan bisa dibuat 1 tambahkan B persen sama dengan akar pangkat 10 dari yang ini. Berarti B persennya adalah akar pangkat 10 dari yang ini isinya ya. Baru dikurangi 1. Nah, catatan sebagai cara menghitung menggunakan kalkulator. Ya, bisa klik dulu tombol akar ini, baru klik shift. Atau ada juga di kalkulator yang klik tombol shift dulu, baru ada pilihan seperti ini. Ya, oke. Jadi disesuaikan dengan kondisi kalkulatornya masing-masing. Oke ya. Nah, baru dimasukkan. Kalau yang tadi kan yang di awal ini akarnya dulu, baru klik shift, kemudian masukkan angka 10-nya ini untuk mengisi ya di sini, baru dimasukkan nilainya 5.484.607,90 baru dibagi 3.600 ya, baru dikurangi 1, nanti ketemu hasilnya 0,043. Atau kalau pakai yang seperti ini yang kedua, klik shift dulu baru masuk, pilih yang ini ya, bentuknya seperti ini. Yang di atas kita pilih angka 10, yang di dalamnya kita pilih yang ini gitu ya, baru nanti dikurangi 1 gitu. Hasilnya akan sama 0,043. Nah, untuk suku bunga kita bulatkan menjadi dalam 3 desimal ya, untuk suku bunga. Jadi 3 desimal. Nah, 0,043. Jadi kita dapatkan B persennya adalah 0,043. 0,043 ini berapa persen ya? Berarti kita buat 0,043 dikalikan 100%. Nah, kita dapatkan adalah 4,3%. Nah, jadi besar bunga yang diberikan bank adalah 4,3% per tahun. Seperti itu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Contoh kelima. Jika sebuah modal awal dibungakan dengan bunga majemuk tiap tahun 5% selama 15 tahun, maka modal itu menjadi seperti ini. Ya. Tentukan modal awal tersebut. Kita jawab. Diketahui M15-nya, ya. Karena kan lihat ya, bunga majemuk tiap tahun, ya. Selama 15 tahun. Berarti N-nya kan 15. M15-nya adalah 15.175.175,71. Di persennya adalah 5%. 5% itu artinya adalah 5 per 100 ya. Berarti 0,05 ya tiap tahun gitu. N-nya 15 ya. Nah, ditanyakan M. Nah, maka kita akan punya rumusnya bunga majemuk kan seperti ini. Berarti kan masukkan M15 sama dengan M dikalikan 1 tambahkan 0,05 dipangkatkan 15. Masukkan M15-nya. Oke. Kemudian sama dengan M dikalikan 1,05 pangkat 15. Berarti M-nya adalah 15.176.175,71 dibagi 1,05 dipangkatkan 15. Kalau dihitung hasilnya M-nya adalah 7.300.000. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan adalah modal awal ya adalah sebesar 7.300.000 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya berlatih ya. Latihannya kita ambil dari latihan 3. Ini ya, ada 8 soal, ada beberapa soal yang sudah kita bahas. Ya. Sebagai contoh, nomor yang lain diminta mengerjakan sebagai latihan dan nomor yang harus dikumpulkan ya sebagai tugas yang harus dikumpulkan di RBK akan disampaikan di RBK. Seperti itu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati, dan tetap bersemangat. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.